Iya nih Dri, jadi posisinya tuh harus rada ke kanan ya nanti. Habis itu Dri, Dri, Audrey Juwana. Apaan? Ini lagi bahas kerjaan loh, kok malah buka sosial media? Hey, Ntar 5 menit lagi. Ini kita kan masih lagi- jam berapa sih? ini Jam lagi 1. bahas kerjaan, deadline-nya besok. Aku gak mau kena omel bos ya. Bentar lagi, 5 menit lagi lagi ngeliat ini nih live. Ya ampun. Ngopekin telur tau gak sih? Bentar lagi buka. Ih, bener-bener deh kamu nih ya. Kayaknya udah kecanduan sosial media deh. Apaan sih Syah? Cuma 5 menit lagi loh. Enggak, kamu tuh sering kayak begitu di depan aku kalau lagi ngerjain kerjaan. Dri, kecanduan sosial media itu gawat. Kita akan bahas nih apa aja dampak-dampaknya dan tips untuk mengatasinya. Orang enggak kok. Nih si Tasya bilang kecanduan. Iya. Orang cuma 5 menit doang kok buka Instagram, Kamu buka udah TikTok. kecanduan fix, iya gak sih smart listeners? Masa lagi bahas kerjaan terus dia sempet-sempetnya buka sosial media, sakit hati dikacangin, Besti. Ya kan namanya hiburan ya. Kadang tuh kalau misalnya kerja tuh kan butuh refresh, Bener buka sih. sosial media sebentar. Dikit-dikit kecanduan. Emang kecanduan tuh kayak mana? Kayak mana? Iya, Kayak mana? kecanduan itu kalau misalnya kamu sudah melakukan itu berulang-ulang, terus sampai kayak kamu nggak bisa lepas dari itu. Contohnya kecanduan sosial media atau kecanduan HP. Pernah nggak Oke. sih ketika kamu nggak bisa jauh banget dari HP? Kalau ketinggalan HP dikit aja tuh kayak di mana dia? Kayak udah separuh Aku nafasku. lebih kecanduan ayang sih. Oh iya. Dibawa-bawa ayangnya ya. Oke, jadi kita bahas sesuatu hal yang memang mungkin secara nggak sadar gitu ya kita rasain. Kayak aku Bener. juga mungkin nggak sadar ternyata keseringan ngecek handphone atau mungkin lagi ngobrol sama orang, lagi brainstorm, buka-buka TikTok, buka-buka Instagram karena banyaknya konten yang seru Bener. gitu Syah. Jadi kita ke distract Ke gitu ya. distract. Sebenarnya nggak salah sih untuk buka sosial media ya. Tadi Audrey juga bilang bahwa itu jadi sarana refreshing. Tapi kalau udah jadi kecanduan, itu yang bahaya. Nah, ciri-cirinya kita harus kenal nih Dri. Apa aja tuh? Yes, biasanya kalau orang-orang yang kecanduan gitu ya, kecanduan sosmed, buka mata ya, bener ya, buka mata, bangun tidur, yang dicari pertama adalah handphone. Cek apa yang lagi trending, apa yang lagi FYP gitu ya, supaya nggak ketinggalan gitu. bener. Kayak sekarang kan yang lagi tren anak-anak SCBD gitu ya, terus apalagi banyak banget lah hal-hal yang tren yang mungkin kita jadi kepo, pengen tahu, jadi kayak bangun tidur tuh langsung nge-grab handphone kita. Iya, dan pada akhirnya itu bisa bikin kamu menunda-nunda. Kayak misal masih di tempat tidur tapi udah scroll-scroll Twitter atau scroll-scroll TikTok, Instagram, kan jadi menunda waktu kamu untuk harusnya sih udah bangun ya. Iya. Tapi masih di tempat tidur aja. Bahkan sampai terlambat ke kantor. Bener Gitu kan. Gara-gara aduh sorry terlambat. Nggak, biasanya gitu. Habis Oh buka bentar 5 Twitter. menit lagi, udah jam 7, astaga. Lupa waktu. Lupa waktu gitu. Kemudian kamu juga biasanya online dimanapun kapanpun. Bahkan kadang-kadang nih Dri, saking kecanduan ya sampai sebenarnya HP-nya tuh nggak bunyi atau nggak kenapa-kenapa, tapi kayak pengen ngecek aja, Iya. Jadi kayak ngeliat gitu kan. pasti ada notif nih, taunya nggak ada. Nggak ada. Emang Gitu kayak ya. gitu. Ya ini juga berkaitan sama kalau misalnya kamu suka banget ngidupin notifikasi di handphone gitu ya. Kalau misalnya kayak Instagram kan, misalnya Tasya edit new story gitu kan, Ya. atau comment your photo. Terus saya gatel banget pengen buka, padahal mungkin kamu Harus. masih di depan komputer untuk ngerjain tugas yang harus dikerjain. Yes. Terus ngelihat handphone hidup sedikit layarnya, langsung pengen ngambil gitu, refleks. Nggak sadar aja tiba-tiba langsung dibuka. Udah biasa soalnya udah jadi Iya. kebiasaan. Jadi mungkin bisa lah ya matiin notifikasi ya gitu ya. Oke, ini ada beberapa efek negatif Dri yang bisa kita rasakan gitu ya. Kalau andai kata kita ini udah masuk ke dalam tahap kecanduan. Yang Oke. pertama, kamu mungkin aja bisa rendah diri karena kamu jadi suka membandingkan diri kamu sendiri dengan orang lain. Karena yang namanya sosial media kan udah kayak lautan luas gitu kan. Kayak orang banyak aja. Ya. Pernah gak sih ada pikiran, kok dia hidupnya asik banget ya, seru banget, kok aku gini-gini Gini aja aja ya, teman aku umur 26 tahun udah married, udah punya mobil, udah jalan-jalan ke Kapadokia. Aku
masih jalan-jalan ke Citayam Iya. gitu kan. Jadi kayak Mentok ada SCBD. iya benar, fashion show. Selebel. Jadi kayak ada apa ya, ada keminderan, ada perasaan iri. Jadi ya harus dikurangi lah seperti Yes. itu. Yang kedua juga bisa loh kita ke-trigger untuk ngerasa kesepian karena kita terlalu engage sama dunia maya gitu, sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tuh nggak apa ya, nggak menjalin hubungan kayak tadi lah sama Tasya gitu. Aku fokus banget sama handphone aku, padahal ada interaksi yang bisa dilakukan secara real gitu, yang benar-benar apa ya, bisa ngerasa kita itu nggak sepi banget. Bener, jadi gitu. kayak menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Yes. Itu juga bisa bikin kamu apa ya, pola tidurnya tuh jadi memburuk, smart listeners. Karena terlalu banyak HP kan, sinar radiasi blue light katanya kan. Itu juga bisa mempengaruhi kita dalam tidur dan mungkin aja bisa membuat kita kehilangan empati. Makanya jangan salah nih kalau andai kata ada netizen yang mungkin sering nyinyir Oke. dan gak punya empati ketika orang lain merasakan sebuah kesepian atau kesedihan ya. Siapa tahu aja itu salah satu dampak dari dia kecanduan sosial media. Oke, so kalau kita lihat dari dampak negatifnya sih kita nggak mau ya ngerasain hal-hal itu. Jadi kita juga mau kasih tips nih, smart listeners, untuk kamu yang mungkin ngerasa kayak iya nih bangun tidur udah langsung cek handphone, ada notif sedikit juga langsung pengen gatel, pengen buka. Nah, caranya yang pertama kamu bisa matiin dulu notifikasi gitu ya. Ada kok pengaturannya khusus gitu ya di Instagram atau di Twitter gitu untuk tidak memunculkan notifikasi tertentu gitu. Yes. Kadang notifikasi kayak apa ya, suggest untuk di follow aja tuh ada gitu. Jadi mungkin kamu bisalah sortir mana yang penting-penting gitu ya. Terus juga bisa, kalau aku sih sendiri aku atur apa sih waktunya Sleep. tuh. Enggak, waktu di sosial media dibukanya berapa, durasinya berapa, nanti akan masuk password gitu. Itu juga bisa diatur gitu supaya kita tahu ternyata kita udah mencapai waktu maksimal kita untuk buka sosmed gitu. Oke, nah kamu juga yang biasanya nih suka buka sosial media di kasur sebelum tidur atau setelah tidur, ketika bangun tidur, kamu wajib banget untuk tidak menaruh gadget kamu atau handphone kamu dekat dengan kasur. Oke. Karena ini bisa memicu ya Dri, karena kan kalau misalnya gampang diraih, itu gampang digapai, ya gampang aja kita mendapatkannya. Apalagi kalau misalnya sesuatu itu terlihat banget. Jadi untuk menghilangkan kebiasaan itu akan sedikit sulit. Kalau perlu ya siapin tas. Jadi HP-nya taruh di tas lagi, taruh di tas Agak lagi. repot ya Kak. Kalau tiba-tiba bos nelpon agak susah sih. Iya sih. Ya, rada PR ya. Yes. Nah, selanjutnya juga kamu bisa batasin waktu kamu untuk menggunakan handphone gitu ya, mengakses sosial media. Kalau misalnya lagi kerja, mungkin kamu harus strict dengan diri kamu sendiri. Oke, kerja 9 to 5, jam 9 sampai jam 12 aku nggak boleh pegang handphone untuk buka sosmed. Nanti jam 12 boleh deh, ada rehatnya 15 menit, buka-buka TikTok atau Instagram, baru nanti lanjut lagi. Itu harus dibiasakan, walaupun mungkin susah ya, tapi pelan-pelan nanti kamu akan terbiasa dengan kebiasaan yang justru bisa bikin kamu makin produktif. Yes, dan yang paling utama adalah cari hobi dan kegiatan lain, Say. Karena Oke, tanpa Say. hobi dan juga kegiatan yang bermanfaat, ini kamu mungkin akan kembali lagi ke kebiasaan kamu untuk main gadget. Karena kita kalau misalnya lagi sibuk, lagi hektik atau banyak kegiatan, pasti kan kayak lupa ya, teralihkan. Ya. Itu dia tips untuk kamu mungkin yang sudah merasa, aduh kayaknya aku nih udah harus mendetoksifikasi gitu kan diri dari kecanduan sosial media. Itu mungkin langkah-langkah yang bisa kamu terapkan di kehidupan kamu. Jangan kayak Audrey. Ih, nggak apa-apa, sekali-sekali aja tapi ya.